Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya menuju surga. Hai guys, kali ini gue akan membagikan salah satu episode yang sangat banyak menghabiskan sto-insto. Sumpah dah, perasaan gue nontonnya 720 dah. Kok kayak filmnya Ariel grafiknya. Oke, tanpa berbacot real lama lagi, skuy. Film ini diawali dengan seorang MC yang terkagetkan karena telah terjadi pengayabusaan di warung milik si pemeran utama, ya sebut saja Jamal dan istrinya Bella, tapi bukan Bella Sapira 69 tentunya. Ada apa? Ada yang lihat maling di tokonya Mas Berry. Hasil mendengar itu, Jamal pun langsung menggunakan ulti Zilong berlari ke tokonya dan sudah mendapati uang-uang beserta beberapa barang miliknya sudah hilang. Ya iyalah, orang di Hayabusa. Kalau di tikus berdasi kan beda lagi. Kala itu Jamal akan mengejar si maling. Masa biar aku kasih pelajaran itu maling. Jangan berencana. Bisa-bisanya orang mau ngejar maling ditahan. Gue jadi curiga sama si Minion dah. Kemudian besoknya kita pun diperlihatkan pemandangan si Jamal yang seperti sedang melakukan tutorial dapetin Aerox 100% nurut. Dimana saat itu si Jamal marah-marah masih persoalan hal yang sama, yaitu maling. Karena sampai sekarang ia belum menerima laporan dari pihak polisi tidur. Ya iyalah, lapornya ke polisi tidur. Coba ke polisi beneran, udah pasti diberantas itu si maling. Hasil hari itu juga, si Jamal pun terpaksa mengorder barang-barang yang telah dihayabusa. Sampai sebuah niatan GB dosa pun tercipta akibat Jamal memperhatikan timbangan yang begitu seksi. Hayo lo, kalian bisa tebak teknik GB dosa Jamal? Jamal pun datang ke toko bangunan untuk membeli timbangan penambah dosa yang bisa menghasilkan cuan parah. Lalu di sana ia pun bertemu dengan salah satu minion yang mencoba mereview Jamal apakah ia seorang begunal atau bukan setelah dirinya kemalingan. Saya yakin dengan kejadian kemarin itu Allah akan menggantikan rezeki dengan lebih banyak. Asik, kekuatan dobleh. Sesampainya di rumah, Jamal pun mulai mempraktekkan teknik kegacor parahannya dengan menempelkan magnet di sisi timbangan. Kalau kayak gitu ya ketahuan lah Jamaluddin. Berharap dengan teknik ini nggak ada yang tahu kalau timbangan si Jamal bisa menambah berat massa seberat dosa-dosa koruptor. Kenapa koruptor? Ya karena dibilangnya bayar 100 juta, yang diajuin 200 juta, cuaks. Kala itu juga datanglah seorang testimoni yang ingin membeli beras dan juga tepung terigu. Dimana saat ini Mak sedang mencari uangnya yang tenggelam di dalam kemiskinan. Jamal pun mulai beraksi dengan jurus timbangan palsunya sehingga di hari pertama melakukan GB dosa, si Jamal pun berhasil gacor parah. Terlebih lagi saat di jalan, si emak pun mulai mempromosikan toko Jamal dengan para mama kampung. Habis kemalingan, gak ada salahnya kan kalau kita menolong orang yang habis kena musibah. Gak tahu aja dia musibah lagi berflikar ke dirinya. Besok-besok saya belanja ke toko Mas Berry. Sip. Sipnya seperti nggak asing ya. Jadinya akibat si Mak merekomendasikan toko Jamal, besoknya para mama di sana pun mulai berbelanja ke toko Jamal yang katanya serba lengkap, bahkan jam operasionalnya melebihi warung Madura. Owak sini nggak mungkin. Aku berhasil. Kenapa sih harus diisi JJ zoom gitu dah? Keesokan harinya datanglah si Hayabusa yang kelewatan barbarnya karena buset dah. Ini siang hari bang, lu ngapain buka ruko orang? Namun si Jamal yang melihat si Hayabusa, ia pun langsung memanggil para minion kampung, sehingga Hayabusa tolol nan gendeng ini pun bisa diamankan. Kala itu ketika membuka kaos kaki yang dipakai di kepala si maling, surprise, ternyata malingnya sama dengan si maling yang mencuri toko Jamal. Hasil Jamal yang ingin baku gedik, ia pun segera dihentikan oleh Pak RT. Nah di sisi lain, saat Bella bersih-bersih warung, ia pun tak sengaja melihat tips and trik timbangan pengGB dosa milik Jamal. Dan dengan memasang wajah melo, Bella pun menanyakan ke suaminya yang baru aja pulang dari nangkep maling kenapa ia bisa-bisanya melakukan GB dosa. Padahal dulu saat pacaran tujuan mereka adalah untuk selalu bersama, bahkan saat di surga. Asik. Kalau kamu berani buka mulut sampai ada orang yang tahu, awas kamu. Mendengar ancaman dari Jamal, seketika Bella pun kini mengcosplay dirinya menjadi Limbat. Lah, kok masih buka mulut, Bu? Kan disuruh nutup mulut. Apa jangan-jangan Limbat nggak pernah ngomong karena dapat ancaman kayak gini ya? Lalu dari luar datanglah nenek-nenek yang ingin membeli beras, tapi... Ini Nek, 10.000. Maaf mas,
tapi saya nggak punya uang. Ya ilah, kalau nggak punya uang kenapa nggak bilang dari awal, Nek? Namun mengira si Jamal orang yang baik dan tidak membegundalkan, tahu-taunya zong, si nenek pun harus sedikit dari sana secara family friendly. Sampai si nenek mengatakan sesuatu yang sungguh membingungkan. Saya bukan pengemis, Mas. Lah, tadi minta beli beras tapi nggak punya uang, apa dong namanya? Selesai mengulti si nenek, Jamal pun kembali marah-marah karena mendengar bacotan dari istrinya yang hanya bisa berkata, "Tobat, kamu bertobat!" Sampai si Jamal memberikan sebuah ucapan ke manu akalannya dengan berkata seperti ini. Tapi tobat itu nggak bisa bikin orang jadi kaya. Iya juga ya. Ya, walaupun tobat nggak bisa bikin kaya, setidaknya tobat bisa memberi tiket menuju surga. Asik. Dan akibat ucapan ke manu akalannya, tangan Jamal pun tiba-tiba tergedik sebuah timbangan yang tentunya kegedikan ini menyebabkan tangannya kesakitan hingga film ini selesai. Belum selesai sekarang, blok. Di sisi lain ada para minion yang sedang menggibah tentang harga beras di toko Jamal karena katanya, Tapi kok lama-kelamaan jadi sedikit ya? Hasil para minion yang takut si Jamal hidup hingar-bingar akibat cuan dari timbangan, mereka pun sepakat untuk melaporkan kecurigaan mereka ke Pak RT. Di mana malam harinya datanglah Pak RT and the gang ke rumah Jamal yang bukannya mengecek timbangan Jamal, ya review-review cantik lah ya, melainkan Pak RT hanya berkata seperti ini. Katanya sembako yang dibeli di toko Mas Dery timbangannya kurang. Pak RT nuduh saya nggak mungkin ngelakuin hal haram seperti itu. Lalu setelah Jamal menepis fitnah tersebut, si RT pun langsung percaya dan memutuskan untuk logout dari sana. Gunanya ke rumah Jamal apa, Bambang? Kalau cuma ngomong doang mah nggak ada artinya kalau tanpa bukti. Pagi harinya Jamal yang sedang healing, ia pun melihat segerombolan minion Kismin yang sedang mengantri beras murah. Sampai Jamal pun ikut-ikutan ke sana untuk menanyakan tips and trik menjual beras murah. Kok bisa murah banget sih? Ini kan barangnya mau kadaluarsa. Buset, beras udah mau kedaluarsa. Dan si Jamal yang nggak tahu diri ini, ia pun langsung berkata, Yaudah bang, kalau gitu saya borong semua. Hingga membuat para minion langsung emosi. Ya iyalah, orang udah antri lama-lama, Jamal datang terus ngomong saya borong semua. Beras-beras yang diborong Jamal itu pun lalu diolah lagi oleh Jamal. Ya tentu dong, cuan ngalir bos. Dengan mencampurkan beras kadaluarsa dengan beras yang masih good looking, karena dengan ini sangat-sangat dapat dipastikan para minion yang otaknya belum lahir tak akan curiga dengan beras busuk yang dijual oleh Jamal. Namun saat sedang mencampur beras ke good lookingan dengan beras non good looking, istrinya pun tiba-tiba datang untuk memberikan ceramah no jutsunya. Kamu campur bahan kadaluarsa dengan yang baru, Mas. Yang membuat kuping Jamal pun seketika overhead seperti menaiki lampu di sekitaran Jakarta, sampai ia pun tak sengaja mengucapkan azab maksudnya. Sini azab aku, azab sini. Sampai suara ulti Eudora pun mulai kedengeran padahal lagi nggak hujan. Hingga kejadian aneh ini pun sampai masuk on the spot dengan judul 7 kata-kata terlarang yang lebih terlarang dari kata-kata kamu yatim. Nah, si Jamal yang tak takut kena azab, ia pun tetap saja menjual beras kematian yang sudah ia racik dan langsung mendapatkan seorang testimoni, yaitu minion ini. Ini berasnya. Bagus kok. Kayak gua, kalau ke pasar disuruh ngecek bilangnya bagus-bagus doang. Merasa minion di sana gampang digeblek-geblekin. Dasar pembeli oon. Jamal pun semakin percaya diri mengembangkan ide usahanya yang begitu gacor parah. Emang gue punya bakat bisnis ternyata. Itu mah bakat koruptor. Hari itu juga datanglah Pak RT untuk memborong beras si Jamal yang beratnya seberat badan kalian, ya mungkin lebih. Pesan beras 50 kilo. Buset, beras 50 kilo. Bapakmu persiapan PPKM kah? Mendengar pesanan tersebut, Jamal pun langsung mematok harga yang sangat murah meriah khusus untuk delot ketua kampung. Kalau berasnya sih 400.000. Bahkan sampai memberikan Jamal tips uang 100.000 akibat berasnya kemurahan. Asik. Ketika Sultan belanja ya gini, outfitnya aja udah kelihatan kalau di rumah terparkir Rubicon. Seperti biasa, Jamal pun mulai mencampur adukan beras good looking dan non good looking agar menjadi beras racikan kematian, yang lalu mentransferkan beras tersebut ke rumah Pak RT. Dimana ternyata berasnya untuk dijadikan syukuran dengan membuat nasi kotak sebanyak-banyaknya. Namun sayangnya saat mengolah nasi, seorang mama pun mengeluh berasnya ternyata kurang. Alhasil mereka pun sepakat untuk melakukan demo ke warung si Jamal. Akibat dengan menggunakan beras 50 kilo tak cukup membuat nasi kotak 3
300 biji. Kok agak aneh ya masalahnya? Kala itu mereka pun langsung datang ke warung si Jamal untuk melakukan pengecekan. Bisa-bisanya Jamal jualan warungnya ditinggal. Lalu seorang minion yang mampu menggunakan Byakugan, ia pun begitu terkagetkan melihat sebuah chipset Snapdragon A16 Bionic yang tertempel di bawah timbangan Jamal. Nah, si Jamal yang baru datang, ia pun sangat terbagongkan melihat para masyarakat plus 62 sudah mengetahui kebusukannya selama ini. Lalu bukannya mengusir para warga dari warungnya, justru Jamal lah yang tiba-tiba kabur dari sana. Kok kabur? Rumah lu kan di belakang warung. Biarkan dia pergi, jangan main hakim sendiri. Nah, beginilah ekspresi gue setiap nonton film azab. Malam harinya si Jamal pun tiba-tiba terkena azab yang mengenai tangannya karena kemungkinan akibat jurus dari seorang minion yang mentransferkan sebuah santet ke tangan Jamal, di mana santet tersebut membuat tangan si Jamal memerah. Yang bisa kita tahu dari sinilah Monton mengambil konsep Hero Brody yang siap mengkecupkan para musuhnya dengan skill 2-nya. Dan akibat Jamal belum terbiasa dengan tangan kanannya yang mengeluarkan energi kanuragan, ia pun sampai kepanasan tak kuasa menahan kekuatan supra bapak kau. Terlebih lagi ini istrinya tiba-tiba terkena penyakit buta map. Aduh. Ambil air, cepetan! Kamu sengaja siram tangan aku pakai air panas. Suami lagi ngalamin kepanasan, disiram lagi pakai air panas. Emang bener ya istri itu selalu mendukung suami. Saat itu tangan Jamal pun mulai nambah merah. Ya, si Jamal udah berada di tingkat level dengan tingkat kematangan medium rare. Apalagi dari atas munculnya suara gemuruh karena player toxic seperti kalian yang suka mengetik apa sih kids salah menggunakan ultinya. Lalu sebuah kata-kata ramah lingkungan yang mencerminkan warna kulit Brody pun langsung keluar. Muka kamu hitam, The real jadi Brody. Suami lagi kesiksa, bisa-bisanya di roasting. Setelah dihina oleh istrinya, Jamal pun semakin menjadi-jadi dengan mengatakan kembali pasot azab yang bersifat antonim. Aku ini orang suci! Sampai sebuah petir Iudora pun langsung menggelitiki tenggorokan Jamal akibat Iudora sungguh ngakak mendengar pasot azab dari si Jamal. Nah, mayat Jamal yang menggeprek Bella saat diambil oleh para minion, mereka pun tak sengaja menggelindingkannya. Dan sesudah diguling-gulingkan seperti babi guling, mereka pun bukannya membantu, melainkan menutup hidung sampai Pak Ustadz pun datang dan menanyakan, ada apa ini kisah anak menangis? Suami saya meninggal. Mendengar si Jamal mati, Pak Ustadz pun langsung menggunakan jurus ceramahnya untuk menyadarkan hati para minion yang lupa kalau di dunia ini harus GB pahala sebanyak-banyaknya. Hasil mereka yang tersadar langsung mengangkat si Jamal untuk ditransfer ke rumahnya. Tapi para mama yang datang ke sana bukannya berbela sungkawa, melainkan mereka malah merosting skin Jamal yang harus tercipta menjadi Hero Brody di game legenda seluler dengan kata-kata yang tentunya sangat realita. Ya ampun, itu banget ya. Kayak kecebur di oli ya. Kayak kecebur di oli ya. Kemudian besoknya ketika Jamaluddin hendak dimandikan, kok tangannya bisa keluar begini Pak Ustadz? Tapi Pak Ustadz, tangannya berat dan kaku. Gak bisa dibenerin posisinya. Ya ilah bang, patahin aja biar di neraka jadi top global goyang patah-patah. Apalagi saat si Bella menangisi kematian si Jamal, muncullah bacotan dari cangkem emak-emak barbar ini yang entah ini mak mungkin minat jadi begundal. Ampunilah segala dosa suami hamba. Mungkin Allah juga gak mau memaafkan. Tuh kan, fix. Oke, sutradara film azab angkat dia jadi MC. Biar tahu dia rasanya meet and greet dengan Eudora. Namun Pak Ustadz yang mendengar tutur rayu itu, ia pun sempat ingin mencocot cangkem si emak, tapi untung masih ingat dengan gelarnya, dan lebih memilih mendoakan Jamal bareng-bareng hingga selesai berdoa, barulah tangan Jamal yang super berat, seberat dosa koruptor, akhirnya bisa dibenahi. Dan saat Jamal akan digiring ke tempat api-api gratis, kerandanya pun lagi-lagi mengalami berat sebelah. Hasil melihat kejadian itu, cangkem emak ini pun lagi-lagi mengeluarkan tutur rayunya yang kini lebih ekstrim lagi. Nyusahin banget ya si mayat. Nyusahin banget si mayat. Yang gini-gini kenapa nggak di-delete aja dari kehidupan ya? Nah, dalam perjalanannya, terpaksa para minion mengeluarkan seluruh energi kanuragannya demi mempercepat durasi film ini. Tapi walaupun seberapa kuat ini minion, sekali kena sambutan welcome to Mobile Legends, mereka pun auto ketar-ketir.
Dimana seperti biasa latahnya selalu buang keranda ke jurang, entah ini mereka sengaja atau gimana gue nggak tahu. Tapi yang pasti jurus gempa bumi lokalan ini sampai membuat tanah menjadi social distancing. Dan para minion bukannya lari, mereka malah tetap stay di sana akibat plot armor yang diberikan oleh sang sutradara. Udah cocok sih ini para warga main di Final Destination. Selesai pergoyangan Dumang akibat gempa lokalan itu, ya mungkin Atlas yang menyangga bumi sedang enak-enak. Mereka pun terkejut melihat keranda si Jamal yang berguling-guling seperti babi guling menuju tempat pembuangan sampah, seakan-akan menyuruh para warga untuk menguburnya di sana. Kala itu Pak Ustadz dan PRT pun mendatangi beberapa member dari Pandawara Group yang sedang ingin membersihkan tumpukan sampah. Buset dah. Dimana coba ini udah kayak bukit aja cuy. Mereka pun mulai meminta tolong untuk mencari keberadaan keranda si Jamal yang menghilang dari line. Namun bukannya mendapatkan pertolongan, melainkan member Pandawara ini malahan ikut-ikutan memberi tutur hayunya, berharap dirinya cocok menjadi begundal selanjutnya. Tapi saya takut pocong. Setelah cangkem member Pandawara ini disadarkan oleh Pak Ustadz, akhirnya mereka pun mau mencari keranda si Jamal hingga ketemu, tapi... Masa iya bau? Padahal dari tadi mereka diem di bukit sampah loh. Namun baru aja ditarik, datanglah sebuah masalah berupa longsor sampah yang membuat member Pandawara ini sempat surrender, tapi beruntung dengan mengiming-imingi akan menggiveaway-kan singa, mereka pun langsung semangat menarik keranda Jamal dari tumpukan sampah. Nah singkat cerita, karena otak gue udah mumet banget, aduh mumet dan mumet. Kita pun langsung saja keadakan Jamal yang akan dikubur. Buset dah, sampai malam. Kala itu muncullah ulti Vale untuk mengeringkan keringat-keringat para warga yang belum mandi. Baik kali ya Vale. Sampai keranda si Jamal pun sempat terbang berputar-putar seperti helikopter, lalu mendarat lagi dengan mulus. Selesai adegan yang begitu realistis tadi, mereka pun terpaksa mencari lagi liang lahat yang anti efek-efek klubnya. Dan setelah berhasil ketemu, mereka pun cepat-cepat mengubur Jamal agar sang editor azab ngertak memunculkan efek-efek kerealistisannya lagi. Hingga akhirnya mereka pun bisa pulang dengan santuy, bahkan si Bella bersiap-siap membuka lembaran baru. Dan film ini pun diakhiri dengan efek-efek yang tentunya tidak masuk akal. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika suatu musibah datang menjumpai kalian, janganlah sampai musibah tersebut menjadikan suatu alasan kalian berubah. Ya, contohnya seperti Jamal, baru uang tokonya ditilep sama Hayabusa, dirinya seketika membegundalkan. Kalau konsep hidup kayak Jamal semua sih, bisa-bisa satu negara jadi begundal. Soalnya kan uangnya suka ditilep.